Berhenti bandingkan Jokowi dan Prabowo kalau nggak paham apa-apa. Ada banyak yang bilang, Bang, tahun 2015 Jokowi tegas bilang Ambalat nggak bisa dikompromikan. Sekarang di era Prabowo, kok malah dikelola bareng Malaysia? Berarti melemah dong. Nah, ini contoh membandingkan dua momen beda zaman tanpa lihat dan paham dengan konteksnya. Kalau kedaulatan itu mutlak, apakah semua bentuk kerjasama berarti menyerahkan wilayah? Mari kita bahas. Pertama, di tahun 2015, Jokowi bicara Ambalat tidak bisa dikompromikan dalam suasana tensi lagi tinggi. Malaysia baru aja mempublikasikan klaim blok ND6 dan ND7, bahkan memberi konsesi migas di wilayah yang kita anggap milik Indonesia. Pesan Jokowi saat itu adalah, nyal politik, kedaulatan kita tidak bisa dinego. Itu pernyataan prinsip, bukan kata jalan untuk taktik selamanya. Kedua, prinsip itu masih sama di era Prabowo. Ambalat tetap wilayah Indonesia. Bedanya, taktiknya berubah mengikuti situasi. Sekarang ada peluang Joint Development Zone yang dalam hukum laut internasional atau UNCLOS pasal 74 ayat 3 dan 83 ayat 3 memang dianjurkan saat ada tumpang tindih klaim. Kerjasama ini tidak menghapus kedaulatan, justru memastikan Indonesia hadir aktif di wilayah sengketa, tercatat di dunia internasional, dan mencegah Malaysia bergerak sepihak. Paham sampai sini? Kalau belum paham, lanjut ketiga. Kita belajar dari kegagalan di Sipadan dan Ligitan. Kita kalah karena apa? Karena dianggap pasif dan tidak melakukan pengelolaan nyata. Kalau di Ambalat kita hanya diam sambil teriak tidak bisa dikompromikan tanpa langkah strategis, kita ulang kesalahan yang sama, kebodohan yang sama. Dengan Joint Development Zone, kita kunci posisi hukum dan ekonomi kita di sana. Era Jokowi 2015, pernyataan keras itu mengirim pesan politik, dan era Prabowo 2025 atau 10 tahun kemudian, strategi aktif untuk mengamankan klaim lewat kehadiran dan pengelolaan bersama. Prinsipnya sama, kedaulatan tidak dijual. Bedanya, taktiknya menyesuaikan keadaan. Jadi, berhenti membandingkan Jokowi dan Prabowo tanpa paham konteks. Kedaulatan itu prinsip, diplomasi itu seni menjaga prinsip sambil menguntungkan rakyat Indonesia. Gimana menurut kalian?